Hari-hari ini kita sedang melihat banyak hal sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita lihat di YouTube ada kebakaran membakar satu kota di Kepulauan Hawaii. Ada banyak hal yang sedang terjadi. Dan saya percaya bahwa dari hal kecil sampai hal besar, sebenarnya Tuhan sedang bicara sesuatu kepada kita. Sehingga umat Allah, mereka nggak hanya cuma main di air yang dangkal, tapi Tuhan mau mereka bertolak ke tempat yang dalam. Dan saya percaya bahwa perintah Tuhan Yesus merupakan sebuah tantangan bagi murid-muridnya dulu ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan. Tapi juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Supaya kita dapat mengetahui, masuk ke tempat yang dalam, mengetahui apa yang ada di tempat-tempat yang dalam. Bahkan bukan cuma itu, bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang besar. Saya percaya hal-hal besar tidak akan kita temui di air yang dangkal, di air yang sampai di mata kaki. Kita di situ dapat ikan yang kecil. Tapi kalau mau dapat ikan yang besar, kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Lukas pasal 5, ayat yang keempat. Firman Allah berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini menjadi sebuah fase di mana ketika Tuhan Yesus mendapatkan murid-murid tidak mendapatkan apa-apa. Setelah semalam-malaman mereka mengandalkan pengalaman mereka dalam menangkap ikan. Mereka mengandalkan pengetahuan mereka, kekuatan mereka semalam-malaman. Dan mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi di pagi hari Tuhan datang kepada mereka. Dan Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah ini waktu untuk kita bertolak ke tempat yang dalam? Saya katakan, ya. Sudah tiba saatnya bagi gereja untuk bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ini kan tahun berjalan dan berlari dan terbang lebih cepat. Ini waktunya untuk gereja bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya. Kenapa sampai kita harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya? Agar kita dapat menarik jiwa lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah, bagi Kristus. Kalau kita lihat hal yang pertama yang Tuhan sedang bicara, kenapa kita harus bertolak ke tempat yang dalam? Menurut Lukas 5 ayat 4 adalah merupakan suatu calling, suatu panggilan yang ditujukan buat seluruh gereja, semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan, untuk kita dapat menentukan tujuan-tujuan dalam penginjilan yang sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa hari-hari ini, khotbah tentang penginjilan, khotbah tentang tempat-tempat yang dalam, menuai jiwa-jiwa, mulai menurun, saudara. Tapi yang hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya bertolak ke tempat yang dalam. Dan saya percaya bahwa menurut petunjuk Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, penginjilan barulah mencapai kemajuan bila mana seluruh jemaat bergerak bersama-sama untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang berada di kota-kota besar maupun yang ada di tempat-tempat terpencil. Saya percaya zaman sekarang ini memberitakan Injil sangat mudah. Dengan gadget saudara, Anda bisa memberitakan Injil. Dengan gadget saudara, Anda bisa menjangkau keluargamu dalam grup-grup keluarga. Dengan gadgetmu, Anda bisa menjangkau memberitakan Injil kepada teman-teman kerja, teman-teman bisnismu dalam grup-grup kerja saudara. Saya percaya ini waktunya bagi umat Allah untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala Injil agar banyak jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan sorga. Nah, saya percaya ini menjadi hati Tuhan, saudara. Ini menjadi hati Tuhan. Gereja tidak boleh hanya main di air yang dangkal. Dan petunjuk ilahi ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-murid, bagi saya itu menjadi petunjuk ilahi. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita bertolak ke tempat yang dalam. Adalah bagaikan sebuah lonceng, sebuah alarm.
yang dibunyikan untuk mendesak agar kita segera bangun dan bergerak. Gereja tidak boleh tertidur. Para pekerja tidak boleh tertidur. Jemaat tidak boleh tertidur. Ini waktunya alarm berbunyi. Ini waktunya di mana kita dengarkan firman Tuhan ini. Bertolak ke tempat yang dalam. Artinya menjadi sebuah petunjuk Tuhan, hati Tuhan. Supaya kita bangun dan kita bergerak. Gereja akan mengalami yang namanya sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin dapat memperoleh hasil yang luar biasa. Seperti yang terjadi pada zaman Pentakosta pertama atau Pentakosta kedua. Kalau kita tetap tidak menangkap ikan, maksud saya, di air yang dangkal. Gereja tidak akan pernah melihat hal-hal besar kalau kita main aman, kita main nyaman. Kita tidak pernah memberitakan Injil kepada saudara, kepada teman, kepada rekan kita. Kita tidak pernah mengirimkan firman Tuhan kepada seseorang. Gereja mustahil. Gereja tidak mungkin dapat memperoleh hasil yang luar biasa. Kalau kita mau melihat hasil yang luar biasa, maka saudara dan saya harus pergi ke tempat yang dalam. Tidak boleh menangkap ikan di air yang dangkal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya tidak boleh menangkap ikan di air yang dangkal. Kenapa? Kita akan dapat ikan-ikan kecil. Tapi kalau kita mau dapat ikan yang besar, pergilah ke tempat-tempat yang dalam. Kita tidak dapat memenangkan jiwa, sementara kita masih tetap memiliki perasaan puas dengan diri sendiri. Kalau kita berkata, wow, aku udah puas, aku udah diberkati, bisnisku, pekerjaanku maju, aku keluargaku baik-baik saja, anak-anakku baik-baik, mereka sudah selesai kuliah dan sebagainya. Kalau kita merasa puas dengan diri sendiri, kurang pengorbanan, tidak ada waktu, tidak mau bayar harga, maka kita tidak akan pernah pergi ke tempat-tempat yang dalam. Bila kita tetap dalam keadaan suam-suam kuku, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia. Mereka suam-suam kuku. Mereka bergerak, tapi Tuhan berkata, sesungguhnya kamu mati, karena kamu suam-suam kuku. Dan Alkitab berkata, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Gereja CKF dimulai dengan pergerakan yang sangat aktif. Kita ingat, 12 tahun yang lalu, kita bergerak sangat aktif. Kita sangat giat, serta sungguh-sungguh. Dan jika kita ingin melihat agar pekerjaan Tuhan ini segera dapat diselesaikan, dan Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga perlu mengakhiri pekerjaan ini dengan suatu pergerakan yang lebih giat dari awalnya. Dan lebih sungguh-sungguh dari awalnya. Bahkan sampai akhir. Bahkan kalau sama, puji Tuhan. Jangan sampai kita menurunkan standarnya. Kenapa? Karena ini menjadi petunjuk ilahi, petunjuk Tuhan. Supaya kita masuk ke tempat-tempat yang dalam. Sementara ini, pintu masih terbuka buat penginjilan, Bapak Ibu. Akan tiba waktunya, pintu akan tertutup buat penginjilan. Tapi waktu-waktu sekarang ini, zaman ini adalah zaman kasih karunia. Pintu masih terbuka buat penginjilan. Dan Tuhan mau semua jemaat, semua pekerja, semua kita, mari giat, mari sungguh-sungguh masuk di dalam penginjilan. Maka semua gereja haruslah secara serentak bertolak dan menebarkan jala Injil. Ini musimnya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan bicara kepada kita pagi hari ini waktunya untuk gereja berbenah, terutama di komunitas kita, gereja CKF ini. Harus berbenah. Jangan kita main aman. Jangan kita masa bodoh. Jangan kita tidur saja. Tapi mulai bangkit dan beritakan Injil. Agar lebih banyak lagi jiwa yang dibawa ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah diselamatkan, selamatkan orang lain bagi Tuhan. Itu buahmu. Kalau komunitasmu sudah diselamatkan, ajarkan komunitasmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu tanda bahwa kita sedang masuk ke tempat-tempat yang dalam. Kalau hal yang pertama tadi saya katakan ini merupakan suatu panggilan. Bertolak ke tempat yang dalam merupakan suatu panggilan. Hal yang kedua, bertolak ke tempat yang dalam adalah merupakan panggilan Allah agar kita memberikan seluruh prioritas kita kepada pekebaran Injil. Yang kedua, bertolak ke tempat yang dalam bicara tentang prioritas kita, seluruh prioritas kita berikan untuk pekerjaan Injil.
Bapak Ibu perhatikan bahwa bertolak ke tempat yang dalam berarti mengingatkan agar seluruh, kalau di dalam pelayanan departemen kita, kalau dalam bisnis seluruh divisi kita, seluruh bagian kita diarahkan untuk menjangkau jiwa bersama-sama bagi Tuhan. Untuk seluruh departemen dalam gereja bergerak bersama-sama. Jangan hanya satu departemen yang bergerak, lalu yang lain hanya menonton saja. Hal ini berarti melibatkan penginjilan melalui family cell. Family cell harus bangkit. Penginjilan melalui ibadah raya seperti ini. Entah secara on-site, entah secara online. Bapak Ibu mulai ajak orang-orang yang belum diselamatkan. Ajak orang-orang yang Kristen tapi malas. Ajak mereka untuk beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ajak mereka datang, ada ibadah, penginjilan melalui ibadah wanita, ibadah youth, ibadah gereja anak, ibadah healing and prophecy, ibadah mujizat pagi. Pekerja dan jemaat harus ikut terlibat untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Yesus secara bersama-sama. Jangan cuma hanya beberapa orang yang terlibat, beberapa orang yang mengikutinya. Ini musimnya berbeda, saudara. Ini musimnya berbeda. Kalau ibadah baik online, dan Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk ikuti, Bapak Ibu bisa ikuti. Sehingga iman kita bertumbuh. Saya percaya kalau Anda cuma datang ibadah seminggu sekali di hari Minggu, saya percaya Anda tidak akan bisa bertumbuh dari orang-orang yang punya waktu yang lebih banyak untuk datang mencari Tuhan. Ada ibadah-ibadah tengah minggu yang disediakan oleh gereja. Tujuannya supaya Bapak Ibu dan saya bertumbuh, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah cara supaya saudara dan saya dibawa masuk lebih dalam. Jadi bertolak ke tempat yang dalam berbicara tentang prioritas, seluruh prioritas kita harus kita berikan bagi pekabaran Injil. Amin. Saya percaya untuk pekabaran Injil membutuhkan begitu banyak hal. Penginjilan itu membutuhkan 4D. Dana, data, daya, dan doa. Dana, data, daya, doa. Harus ada 4D, saudara. Dana, data, daya, doa. Ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, melalui dana, Anda nggak pergi, tapi orang lain yang pergi. Maka Bapak Ibu sedang menolak perahu pribadimu, keluargamu, bisnismu ke tempat-tempat yang dalam. Ketika Anda memberikan waktu untuk berdoa, naik di menara doa, dan berdoa bagi mereka untuk penginjilan, untuk perluasan kerajaan Allah, maka Anda sedang membawa perahu pribadimu, perahu rohanimu, keluargamu, pelayananmu ke tempat-tempat yang dalam. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Ini waktunya para pekerja, para jemaat, reposisi, posisi berdiri kita. Kalau posisi berdiri kita hanya untuk lihat diri sendiri, ini waktunya kita mereposisi hidup kita. Mari lihat FC kita, apakah bertumbuh? Mari lihat ibadah raya kita, apakah bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, bagaimana supaya ibadah raya bertumbuh? Apa kita kurang penginjilan? Apa kita kurang memberitakan Injil? Kalau ibadah wanita kita bertumbuh atau tidak, bertambah banyak secara jumlah ataukah tidak? Apakah kita memberitakan Injil kepada ibu-ibu ataukah tidak? Ini waktunya reposisi, ini waktunya evaluasi. Karena Tuhan mau kita ke tempat-tempat yang dalam. Perhatikan ibadah youth kita. Perhatikan gereja anak kita. Perhatikan ibadah healing and prophecy kita. Ibadah mujizat pagi kita. Perhatikan pribadimu. Perhatikan pribadimu sebagai pekerja. Perhatikan pribadimu sebagai jemaat. Harus ikut terlibat untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Yesus secara bersama-sama. Jangan berkata ini hanya tugas satu orang. Tapi ini adalah tugas kita semua sebagai orang percaya. Untuk menggenapi amanat, menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan Tuhan berkata kepada murid-murid, tolakan perahu ke tempat yang dalam. Kalau hal yang pertama, ini menjadi prioritas saudara dan saya. Ini menjadi prioritas kita. Haleluya. Panggilan Tuhan ini menjadi prioritas saudara dan saya. Maka menjadi suatu panggilan bagi kita semua. Yang kedua, menjadi suatu prioritas kita. Dan yang ketiga adalah perintah bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala adalah perintah ganda. Bukan cuma kita masuk ke tempat yang dalam, tapi tebarkan jala. Bukan cuma kita masuk dalam hadirat Allah. Bukan cuma kita membaca firman, tapi Tuhan berkata tebarkan
adalah suatu perintah yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Dan perintah ini menjanjikan sukses 100 kali lipat ganda. Perintah untuk bertolak ke tempat yang dalam bukan hanya ditujukan kepada pendeta saja. Perintah untuk bertolak ke tempat yang dalam bukan hanya ditujukan kepada pekerja saja, tapi juga ditujukan kepada semua anggota jemaat, semua tubuh Kristus. Apakah arti perkataan dalam di sini? Perkataan dalam berarti seluruh penduduk dunia ini yang harus dijangkau oleh Injil Kristus. Gereja, perintah ini bukan cuma untuk pendeta. Bertolak ke tempat yang dalam bukan ditujukan hanya kepada pendeta pekerja, tapi bertolak ke tempat yang dalam ditujukan kepada semua jemaat Tuhan, semua orang percaya. Tempat yang dalam berarti seluruh penduduk dunia ini yang harus dijangkau oleh Injil. Apakah seluruh penduduk di dunia ini sudah dijangkau oleh Injil? Dengan musim yang kita hidupi sekarang ini, zaman yang kita hidupi sekarang ini, seluruh dunia bisa dijangkau oleh Injil. Melalui apa yang ada di tangan kita, melalui gadget yang ada di tangan kita, handphone yang ada di tangan kita. Maka kita bisa menjangkau seluruh dunia dengan Injil dan membawa mereka kepada kerajaan Allah. Mereka paling bisa membaca Injil. Mereka paling bisa mendengarkan tentang Injil melalui video-video yang Anda kirim, melalui media online, melalui TikTok dan sebagainya. Anda bisa menjangkau dunia ini bagi Kristus melalui media online. Alkitab berkata penjala tidak pernah pergi menjala ikan ke kolam renang. Hari ini, sebagai gereja Tuhan, jangan menjala ikan di kolam renang. Jangan menarik jemaat orang lain masuk ke gereja. Tapi jangkau orang-orang yang di luar sana yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Jangan menjala di kolam renang. Melainkan mereka yang bertolak ke tempat yang dalam, sungai. Seorang penjala yang benar itu adalah bertolak ke tempat yang dalam. Dia pergi ke sungai, dia pergi ke danau-danau, bahkan dia pergi ke laut yang dalam untuk menangkap ikan-ikan yang besar. Dan tadi saya katakan bahwa tempat yang dalam adalah seluruh penduduk dunia ini. Dan hati Tuhan adalah Tuhan mau kita pergi ke penduduk dunia ini, beritakan Injil bagi mereka. Yang dalam berarti hal ini meliputi seluruh lapisan masyarakat. Bertolak ke tempat yang dalam. Hal ini berbicara tentang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Berarti kalau lapisan masyarakat berarti golongan elit, bangsawan, para cendekiawan, lapisan atas, menengah dan rendah, golongan the have and the have not, yang memiliki dan tidak memiliki, semua harus mendengarkan Injil Kristus. Dan Tuhan akan menyertai kita. Alkitab katakan pergilah, dan aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Apakah sekarang waktunya bagi kita untuk pergi? Apakah sekarang waktunya bagi kita untuk meninggalkan air yang dangkal? Air yang dangkal itu adalah sifat apatis, sifat masa bodoh. Kita pikir kita sudah selamat, kita pikir kita sudah senang. Padahal satu waktu nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang apa yang saudara dan saya lakukan. Berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah itu hanya tugas orang tertentu saja? No. Tapi ini menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Sekarang waktunya bagi kita untuk meninggalkan air yang dangkal. Bagi saya air yang dangkal adalah sifat apatis, sifat masa bodoh, sifat acu tak acu. Tidak mau melakukan, biarkan orang lain lakukan. Saya tidak mau lakukan. Biarkan FC saya tidak berkembang, gak apa-apa, masa bodoh. 1, 2, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Biarkan jemaatnya tidak berkembang, no problem, gak apa-apa, itu apatis. Tapi kalau sifat yang aktif adalah kita mendorong perahu pribadi, perahu pelayanan, perahu keluarga kita ke tempat yang dalam. Mulailah suatu penginjilan yang penuhi dengan Roh Kudus. Dan Anda akan melihat tanda-tanda sign and wonders, tanda-tanda heran akan terjadi atas hidup. Kalau kita lihat para martir, mereka berani memberitakan Injil
pada setiap golongan, golongan elit, para raja-raja, para bangsawan, cendekiawan, golongan orang yang memiliki pengetahuan, memiliki kekayaan, bahkan tidak memiliki apa-apa. Mereka beritakan Injil kepada mereka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang lapisan atas, lapisan menengah, lapisan paling bawah. Mereka beritakan Injil kepada mereka. Dan gereja harus bertolak, bergerak dengan cepat. Ini waktunya. Waktu untuk bertolak ke tempat yang dalam, tapi waktu juga untuk meninggalkan air yang dangkal. Meninggalkan sifat apatis masa bodoh. Dan mulailah penginjilan yang aktif. Karena saya percaya di tempat yang dalam, banyak jiwa yang menunggu kedatangan kita. Bapak Ibu katakan di tempat yang dalam, banyak jiwa yang menunggu kedatangan kita. Bapak Ibu tahu bahwa pergerakan Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua menyelamatkan begitu banyak jiwa di muka bumi. Kita sedang menunggu Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi. Dan ada begitu banyak jiwa yang menunggu kedatangan kita. Bagaimana mereka mendengar kalau kita tidak memberitakannya? Bagaimana kita akan pergi kalau tidak ada yang mendukung mereka, menolong mereka? Alkitab berkata, banyak jiwa sedang menunggu kedatangan kita, mendengarkan Injil keselamatan. Banyak jiwa yang belum mengenal kebenaran. Mereka tidak akan pernah mengetahui akan kebenaran kecuali kebenaran itu dibawa ke rumah mereka. Saya ulangi Bapak Ibu. Banyak jiwa yang belum mengenal kebenaran. Mereka tidak akan pernah mengetahui kebenaran kecuali kebenaran itu dibawa ke rumah mereka. Dan bagi saya itu adalah tempat yang dalam. Gereja CKF, ini waktunya meninggalkan sifat-sifat apatis, air yang dangkal. Banyak jiwa yang belum mengenal kebenaran. Mereka tidak akan pernah mengetahui akan kebenaran itu kecuali kebenaran itu dibawa ke rumah mereka. Ini waktunya untuk kita beritakan Injil. Ini waktunya untuk saudara dan saya bertolak ke tempat-tempat yang dalam. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar. Beritakan Injil kepada setiap strata kehidupan. Dimulai dari golongan elit, golongan bangsawan, cendekiawan, lapisan atas, menengah, lapisan bawah. Mereka yang memiliki atau tidak memiliki, beritakan Injil bagi mereka. Dan Anda akan melihat, Tuhan akan sertai kita dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda ajaib, yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba sudah memberitakan Injil kepada umat. Kami tahu ini panggilan kami. Dan kami akan memprioritaskan penginjilan menjadi prioritas utama karena hati Tuhan. Bagi dunia ini adalah jiwa-jiwa. Engkau datang dan mati bagi kami. Kami datang dan kami mau melakukan perintah-Mu. Karena ini adalah perintah Allah. Perintah ganda untuk kami bertolak dan tebarkan jala. Menjadi perintah ganda untuk kami terima. Bukan cuma bertolak ke tempat yang dalam, tapi tebarkan jala. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau Immanuel. Hari ini Engkau menangis melihat begitu banyak jiwa yang belum diselamatkan. Tapi pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami sebagai umat Allah yang ada di dalam rumah kudus ini, GBI CKF, untuk kami tidak apatis, meninggalkan tempat-tempat yang dangkal, air yang dangkal, lalu kami masuk ke tempat-tempat yang dalam. Roh Kudus tolong kami dan bicara dalam hati kami, gairahkan kami, supaya kami tahu bahwa kami hidup tidak untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk kerajaan Allah dan untuk prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kami tahu bahwa berkat dalam rumah Tuhan bukan alat musik, bukan gedung gereja. Harta terbesar dalam gereja Tuhan adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan biarlah itu taruh dalam hati kami. Hatimu taruh dalam hati kami. Kasihmu kepada jiwa-jiwa Engkau taruh dalam hati kami. Seperti Engkau mengasihi kami, demikian juga kami mengasihi orang lain. Seperti Engkau menerima kami, demikian juga kami menerima orang lain. Seperti Engkau terus berbicara kepada kami, demikianlah kami akan terus berbicara
tentang nama-Mu kepada orang lain, kepada setiap strata kehidupan, sehingga mereka mendengarkan kebenaran-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai bicara kepada umat, tapi Engkau akan terus berkarya, menyatakan perkara-perkara besar dalam nama Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita akan